Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para asatizah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari serta anak kami yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kembali bermudzakarah khususnya tentang taharah dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kita, pengetahuan kita tentang agama, dan kemudian mudah-mudahan dengannya bertambah keyakinan, ketakwaan, dan keimanan kita. Salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa berhimpun bersama beliau di tempat yang hanya ada kenikmatan yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Di pagi ini kita masuk pada pembahasan Kitabul Ghusli, yakni pembahasan tentang mandi. Mandi yang dimaksud adalah mandi janabah untuk mengangkat hadas besar. Baik, kita mulai. Semoga dengan apa yang ditulis oleh para ulama ini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Wal aslu fi hadhihi at-taharah qaulu ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu. Asal daripada kewajiban melakukan mandi wajib ini atau ghusl atau mandi janabah ini adalah firman Allah Ta'ala, jikalau kalian dalam keadaan junub maka bersucilah, dalam surah Al-Maidah ayat 6. Mungkin kalau junub sudah mengerti semua. Junub adalah keadaan di mana seseorang dalam keadaan mengeluarkan spermanya, junub. Walaupun pembahasan tentang junub ini berbeda-beda pendapat para ulama tentang statusnya, apakah seseorang itu nanti diwajibkan mandi atau tidak dalam hal yang terkait dengan pembahasan itu. Tapi di pagi ini kita membahas tentang rukun-rukunnya atau tentang bagaimana melakukan mandi itu sendiri, yang di dalamnya juga ada perbedaan pendapat, dan di dalam perbedaan pendapat itu akan kita ulas sehingga kita bisa meningkat pemahaman kita tentang masalah ini. Karena ulama menyebutkan di antara kefakihan atau kemampuan kita dalam berfikih adalah mengetahui perbandingan dari apa yang kita yakini pada saat ini. Jadi begitu kita ketika kita mengetahui ada pendapat lain dari apa yang kita yakini atau kita pedomani, maka itu akan mengokohkan tafakuh kita. Sama ada kita akan tetap bersama pendapat kita, atau mungkin kita akan mengambil yang kita anggap lebih kuat, lebih roji, lebih jelas, ya. Nah,
Di ayat ini sekali lagi disebutkan jikalau kalian dalam keadaan junub maka bertaharahlah. Nah, nanti dari ayat ini akan lahir perbedaan pendapat ya di kata-kata fattaharu. Nah, nanti akan kita urai lebih lanjut. Dan terkait dengan bab ini kata Imam Ibn Rushd, bahwa siapa-siapa saja yang diwajibkan untuk mandi wajib ini, fa amma ala man tajib, ya, kepada siapa diwajibkan, fa ala kulli man lazimathu sholatu wala khilafa fi dzalik. Yang pasti diwajibkan kepada siapa yang diwajibkan atasnya sholat, ya, maka dia terkena ketentuan untuk mengangkat hadas ini. Jadi kalau dia misalnya dalam keadaan kalau wanita dalam keadaan haid, tentu dia tidak sholat, kan begitu? Dan karena dia tidak sholat maka tidak wajib baginya. Itu yang dimaksud oleh beliau dengan kalimatnya kullu man lazimatus shalah wala khilafa fi zalika, dan tidak ada perbedaan pendapat ulama. Wa kadzalika la khilafa fi wujubiha, dan memang tidak ada perbedaan pendapat tentang kewajibannya. Ya, kewajiban atas orang yang junub tadi berdasarkan ayat wa in kuntum junuban fattaharu. Dan beliau menyebutkan wa dalailu dzalika hiya dalailul wudu'i bi'ainiha, dan kewajiban daripada mandi wajib ini adalah sama ya dengan ayat tentang kewajiban wudu, yakni di surah Al-Maidah ayat 6. Dan adapun yang menjadi persoalan adalah, nanti akan kita urai dari persoalannya dulu untuk kemudian diuraikan macam mana tata laksana atau melakukan mandi wajib ini. Nah, beliau menawarkan pembahasannya, metodenya begitu ya, diawali dengan ada masalah perbedaan pendapat. Kata beliau wa hadzal bab yata'allaqu bihi arba'a masaila. Dan tentang mandi wajib ini ada 4 masalah yang besar yang ditemukan oleh beliau dari pendapat-pendapat para ulama fikih, terutama ulama mazhab yang 4. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Ikhtalafal ulama, ulama berbeda pendapat. Hal min syarti hadhihi taharah imrarul yad ala jami'il jasad. Apakah syarat dari melaksanakan mandi wajib ini imrarul yadi? Imrarul yad. Imrarul yad itu artinya secara harfiah menjalankan tangan ya ala jami'il jasad, kepada seluruh tubuh. Jadi kira-kira kalau gambarannya ini gayung begitu, lalu apakah harus diusap? Diusap. Kalau diusap enggak imror, pokoknya menjalankan tangan itu ke atas tubuh kita, ke seluruh tubuh gitu. Kira-kira kalau pada prakteknya baik pakai misalnya shower, ya pokoknya shower nggak cuman hanya berdiri begitu ya, tapi kita gerakkan tangan kita ke seluruh tubuh seakan-akan seperti kita membersihkannya. Nah, itulah. Nah, harus begitu atau tidak? Nah, udah dapat ya Pak? Kal hal fi taharati a'dha'il wudu. Nah, di
dipertegas beliau sebagaimana keadaan ketika seseorang bertaharah pada waktu wudu, seperti orang berwudu itu. Di mana berwudu itu ada yang disebut dengan menyapu, ada yang disebut dengan membasuh, ya kan? Disapu dan membasuh, atau lebih tepatnya diusap dengan digosok, gitu. Diusap dengan digosok. Kalau wudu yang diusap yang mana? Kepala, ya. Yang digosok muka, tangan, kaki. Nah, itu harus diingat kalau merujuk kepada ayat. Ada orang di kakinya, ini mengulang sedikit karena ini sering terjadi kelihatan saat berwudu, kita perhatikan gitu. Ada orang yang hanya meletakkan kakinya di bawah pancuran keran itu tanpa digosoknya. Itu kalau sesuai dengan ayat tepat tidak? Nah, tidak tepat. Ya, tidak tepat. Dia harus digosok. Nah, kira-kira kalau bahasa ini Imam Ibn Rushd itu imrarul yad, atau di dalam penjelasan ulama yang lainnya itu disebutkan dengan at-tadalluk. Tadalluk itu kalau orang berkusuk itu tadlik namanya, ya, dipijat, nah gitu. Tapi yang dimaksud dengan tadalluk oleh ulama fikih itu adalah seperti kita menggosok, ya, badan kita. Nah, jadi kembali lagi, masalah pertama adalah apakah harus, ya, apakah syarat daripada suci ini untuk dikatakan bersuci, mandi wajib ini dikatakan sempurna adalah dengan imrarul yad, ya, menjalankan tangan ke seluruh badan itu. Am yakfi fiha ifadatul ma ala jami'il jasad, apakah cukup dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh? Nah, itu dia. Lalu beliau mengatakan aktsaru al-ulama, ya, fa aktsarul ulama'i ala anna ifadatal ma'i kafiyatun fi dzalik. Lalu setelah dibaca beliau dari pendapat-pendapat yang ada, ulama berpendapat mengalirkan air ke seluruh tubuh kafiyah, sudah memenuhi ketentuan. Sudah memenuhi ketentuan. Lalu beliau menyebutkan lagi bahwa ada beberapa ulama yang menganggap itu tidak cukup. Di antaranya mazhab Malik, kemudian Imam Al-Muzani dari Ashabus Syafi'i, murid Imam Syafi'i langsung. Berarti di dalam mazhab Syafi'i disebutkan ada Imam Muzani yang mengatakan tidak cukup. Berarti Imam Muzani berarti dia berpendapat apa? Harus. Meskipun memang sebahagian di mazhab Syafi'i tidak harus, tapi hanya sunnah, ya, tidak harus, tapi disunnahkan, ya. Disebutkan di dalam Kifayatul Akhyar wa sunanuhu khamsatu asya', ya, kitab mazhab Syafi'i. Nah, apa kata mereka yang mengharuskan?
infata al-mutatahhir, jikalau orang yang diwajibkan mandi dan ketika melaksanakan mandi itu terluput darinya maudhi' wahid min jasadihi, ada satu penggalan dari tubuhnya, dari badannya, lam yumirru yadahu, dan dia tidak menggosokkan, menjalankan, atau katakan ya mengusuk-ngusuk badannya itu, kata mereka apa? Anna tuhrahu lam yakmul ba'd. Berarti kata mereka toharohnya tidak dianggap sempurna. Oke. Udah dapat pendapatnya Pak ya? Pokoknya harus atau tidak. Lalu tambahan pengetahuan kita sedikit, khususnya di mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Ya, di mazhab Syafi'i itu Imam Muzani, sahabat dan murid Imam Syafi'i, mengatakan apa? Harus. Dan jikalau ada sebahagian yang tidak dijalankan tangan di situ, maka dianggap tidak sempurna. Nah, ini menarik. Nah, sebelum lanjut, coba dulu kita mencoba untuk berpikir sedikit dalam, kira-kira aku yang mana untuk ku pedomani, untuk kilakukan. Itu dulu, supaya nanti ketika kita uraikan apa yang menyebabkan perbedaan itu terjadi, maka kita akan lebih cermat menyimaknya. Yang mana kira-kira? Yang gosok. Oke. Yang lain? Gosok. Kalau misalnya di rumah kita ada pancuran. Nah, sekarang kalau misalnya di kolam nyemplung, cukup nyemplung atau enggak? Enggak cukup nyemplung aja. Oke. Baik. Setidaknya itu dulu ya Pak. Nah, nanti nyemplung aja cukup apa enggak, itu nanti akan bisa terjawab sesudah kita uraikan. Ya. Nah, kita lanjut. Wasabab fi ikhtilafihim, sebab perbedaan pendapat yang disebutkan tadi. Ishtiraq ismil ghusli. Ya, ishtiraq ismil ghusli, adanya perbedaan dalam memaknakan kata ghusl. Ya, ghusl, ishtiraq. Jadi kata ghusl, mandi itu punya minimal dua arti. Nah, beliau tidak sebutkan di dalam kitab ini arti apa yang dimaksud dua. Nah, kita coba-coba mencari. Allah menyuruh kita untuk bersuci. Kira-kira gitu dulu memahaminya. Dan bersuci yang dimaksud itu adalah bersuci dari hadas besar, karena faktornya, sebabnya adalah junub, ya, pokoknya dalam keadaan junub. Kita nggak persoalkan apakah kondisi seorang itu mengeluarkan spermanya dalam keadaan sakit atau tidak. Pokoknya statusnya dalam status junub, ya. Nah, lalu disuruh bertoharoh, dan toharoh formatnya adalah mandi. Nah, persoalannya, kalau misalnya kita mengaliri seluruh badan kita dengan air, itu sudah masuk, selesai melakukan kata mandi, atau itu bukan mandi? Nah, gitu. Jawabannya nggak mandi. Jadi yang mana lagi yang namanya mandi, Pak? Iya, itu nanti lebih lanjut. Ini pertamanya itu dulu, kata beliau, ishtiraq ismil ghusli. Nah, gitu ya. Karena ada perbedaan pendapat dalam memahami kata mandi.
Mandi itu gini, misalnya suruh mandi anak, gitu ya. Anak tuh jebur-jebur airnya, udah selesai mandi sudah. Atau mamanya bilang belum selesai kau mandi. Apa pasalnya mak? Karena belum mamak tengok kau gosok-gosok badan. Nah, kira-kira ini ilustrasi gampangnya. Yang mana itu? Yang disebut mandi? Mengalirkan atau pakai gosok? Nah, itulah diantaranya Pak sebabnya. Tapi sebab ini memang terlihat sederhana, tapi sebetulnya ujungnya nanti closingnya di situ juga. Nah, tapi kita lanjutkan, oke? Udah dapat dulu perbedaan pendapat mereka. Dan yang kedua, dan tentu dalam hukum itu bukan hanya merujuk kepada Al-Quran, kan gitu ya Pak? Kalau Al-Quran itu terlihat dia global, dalam bahasa usul fikihnya mujmal, global, maka yang global itu harus dispesifikkan, harus didetailkan. Nah, pakai apa mendetailkannya? Nah, pakai hadis yang paling utama. Selain ada yang menyebutkan kemudian pendapat sahabat, lalu yang didetailkan lagi dengan menggunakan ijtihad. Kalau hanya melihat hadis itu bukan ijtihad namanya. Kalaupun misalnya ayat Quran kita beda pendapat, itu belum masuk kategori perbedaan ijtihad, hanya beda memahami ayat. Nah, gitu. Karena ijtihad itu detail ya. Nah, global maka didetailkan. Dalam usul fikih kalau dia mujmal, mendetailkannya pakai kaidah apa nak? Untuk belajar usul fikih dikit. Di takyid. Makanya ada istilah usul fikih mujmal muqayyad. Mujmal muqayyad. Nah, sedikit kita bahas mujmal muqayyad ini. Ada orang atau ada pendapat mujmal muqayyad nggak dipakai benar-benar, ya, tapi lebih kepada pemahaman atas hadis. Nah, contohnya yang paling sering diangkat itu adalah tentang memanjangkan pakaian sampai ke mata kaki. Kebetulan ada dua hadis, ada dua bahagian besar hadis yang terlihat kontradiksi. Nah, apakah kontradiksi ini tetap memahami seperti itu, atau yang kontradiksi ini satu yang bersifat mujmal dan sebahagian lain bersifat muqayyad? Nah, gitu. Yang mujmal itu adalah disebutkan ma tahtal ka'baini finnar. Apa yang berlebih dari dua mata kaki berada di dalam neraka. Nggak ada detailnya di situ. Nggak, pokoknya itu dia, selesai. Ma tahtal ka'baini finnar. Dan ada hadis-hadis yang lain yang disebutkan al-musbil, yang memanjangkan, maksudnya lebih daripada mata kaki. Tetapi ada riwayat lain yang seakan kontradiktif. Walaupun sebetulnya kalau hadis itu benar-benar sahih dua-dua, kata ulama yang menulis tentang qawaid raf'ul khilaf bainal ahadis, kaidah menghilangkan pertentangan dari hadis-hadis yang ada, sebetulnya tidak ada yang bertentangan. Kalaupun terlihat bertentangan, kemungkinan ada yang global, ada yang detail. Kemungkinan ada yang masih bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Nah, gitu dia. Ya, ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Nah, kembali yang
contoh pakaian di bawah mata kaki itu, dan ada riwayat yang kemudian menyebutkan la yadkhulul jannah man jarra thawbahu khuyala. Enggak masuk surga orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Ada yang spesifikkan, mentakkid, ada sifat yang mengunci, yang global tadi menjadi spesifik. Artinya yang global itu panjang total, ya, nggak disebutkan, tetapi di riwayat yang lain disebutkan panjang karena untuk sombong. Dan di situ nggak selesai, karena yang satu pendapat mengatakan ya itu bunyinya begitu. Lalu bagaimana terkait dengan khuyala, ya, nggak yang memanjangkan karena sombong? Nah, disebutkan hadis itu tidak mengikat secara spesifik dengan dalil hadis yang disebutkan tadi. Makanya Imam As-San'ani kalau kita baca di dalam Subulus Salam itu dikuncinya, pengertiannya, pokoknya kira-kira gitu, harus nisfus sak, kira-kira naik lagi, hampir mendekati betis. Nah. Tapi bagi yang menggunakan kaedah mutlak muqayyad, menyebutkan kalau tidak sombong tidak apa-apa. Nah, akhirnya berhenti di situ, Pak, ya. Terserah yang mana, tapi begitulah kejadiannya. Tinggal kita mau sesuai dengan yang nggak pakai usul fikih banget, kira-kira gitu, atau mau pakai yang usul fikihnya, kira-kira itu. Nah, kembali lagi ke masalah kita tadi. Jadi sebab ghusl ini tadi berbeda pendapat. Pertama tentang nama, arti dari kata mandi. Yang kedua, mu'aradah zahiril ahadisil waridah fi sifatil ghusli. Juga ya, jadi dari Al-Qur'an ke hadis. Nah, ada hadis-hadis yang kalau dikumpulkan yang terkait dengan mandi, ada 3 hadis penting yang kelihatan tidak sama persis redaksinya, nggak sama persis redaksinya. Yang ketidaksamaan persis redaksinya ini menimbulkan pemikiran lebih lanjut oleh ulama, apakah hanya sebatas mandi itu diguyur atau mandi itu adalah dengan digosok-gosok. Nah, itu dia. Yang mana hadisnya? Nah, yang mana hadisnya? Nah, kita bacakan hadisnya. Nanti Bapak cermati. Udah baca hadis tadi, tetap bertahan, Pak, apakah mandi cukup diguyur atau digosok-gosok? Nah, hadis ini bisa memandu kita. Walaupun nanti kalau disebutkan lagi ada pendapat habis ini, bisa buyar lagi itu, Pak, bisa geser lagi pendapatnya. Oke, baik. Yang pertama hadis Aisyah, dan kemudian hadis Maimunah yang tidak disebutkan laisa fiha dzikrut tadallu. Nah, ada 2 hadis nih yang di situ tidak disebutkan adanya digosok-gosok, Pak. Hadis Aisyah, Pak. Nah, bunyinya dalam hadis Aisyah. Yang dari hadis ini kata Imam Ibn Rus, terlihat bahwa sebelum dibaca, terlihat bahwa hadis ini menyebutkan ifadatul ma' faqat, hanya mengalirkan air semata-mata. Tapi Bapak jangan takut juga. Yang pasti yang nyuruh harus digosok ada pendapatnya. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mandi dari junub, mandi janabah, yabda'u
beliau memulai fayaghsilu yadaihi, dia mencuci kedua tangannya, cuci tangan dulu. Nah, ini kalau hadis ini simak untuk melihat macam mana proses yang dilakukan Rasul. Hanya nanti di ujung, apakah harus gitu atau cukup alirkan selesai? Nah, gitu Pak. Yang pasti ada banyak sih ulama yang menyebutkan nggak harus begitu, tetapi kalau mau ngikut sunnah Rasul ya begitu. Dan sementara belum ditemukan dari pendapat fuqaha klasik ya, yang klasik Pak ya, mengatakan wajib kayak begitu. Maka kalau ada orang yang mengatakan wajib kayak begitu, kita boleh tanya, itu pendapat siapa? Nah, gitu. Wajib kayak begitu, itu pendapat siapa? Dan kita yang orang awam ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Ada nomenklaturnya, siapa rujukan kita, kan gitu Pak. Nah, kalau enggak, kita harus mencari. Kalau hanya dapat informasi begini, ya siapa yang bilang itu? Kalau ku tengok bagus, nah, cuman siapa yang bilang begitu? Nah, kalau dia nggak bisa sebutkan, kita netral dulu sampai kita temukan siapa yang berpendapat begitu. Karena kita adalah orang awam. Orang awam itu kemampuan kita baru sebatas apa Pak? Taklid. Tapi bukan taklid buta. Taklid buta itu ikut tapi nggak tahu kenapa harus diikut. Maksudnya paling tidak nggak tahu siapa, dari mana ini sumbernya. Tapi kalau yang kita semata taklid harus tahu ya. Nah, kita ulangi lagi hadisnya. Rasul memulai dengan mencuci kedua tangannya. Ya. Jadi mencuci kedua tangannya. Dan ini juga berlaku untuk berwudu ya, yang udah kita bahas kemarin. Apakah nanti sampai kepada cuci tangan wajib atau tidak? Ya. Bagi yang menggunakan hadis itu apa adanya, itu mengatakan wajib basuh tangan. Tapi bagi yang mengatakan di ayat Quran tentang wudhu itu di dalam surah Al-Maidah juga nggak ada cuci tangan, yang ada dalam hadis. Maka yang rukun itu yang di ayat cuci tangan, yang tidak di ayat itu bukan rukun, tetapi sunnahnya dalam kaitan sunnah Rasulnya. Nah, itu dia. Lalu lanjutan ayat ini, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fayaghsil farjahu ya. Lalu beliau membasuh kemaluannya. Tsumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah, kemudian dia berwudu seperti wudu mau sholat. Apa maksud wudu mau sholat ini? Kira-kira apa? Ya, wudunya seperti wudu mau sholat. Nah, kayak mana wudu mau sholat itu Pak? Ya lengkap. Ya. Summa ya'khudul ma, kemudian beliau mengambil air, fayudkhila asabi'ahu fi usulis sya'ri. Ya. Lalu beliau mengambil air. Nah, nampak sekarang, coba nanti Bapak perhatikan gimana melakukannya. Saya baca ke redaksi hadisnya. Ya'khudul ma, lalu beliau mengambil air,
dan kemudian memasukkan jari jemarinya fi usuli sya'ri, pada pangkal rambutnya. Coba praktekkan Pak, kira-kira gimana Pak? Itu, terus ngambil airnya gimana? Oke. Kira-kira ini wadah air, ambil gayung, taruh ke tangan, baru ke kepala, atau ambil gayung, taruh ke kepala, atau langsung tangan itu ke dalam wadah air, langsung taruh kepala. Yang mana? Ini supaya kira-kira gambarannya kayak apa waktu Rasul melakukan. Lalu kaitannya dengan membasuh kedua tangan sebelum berwudu, prosesnya tadi. Kira-kira gimana itu? Kalau dilihat dari redaksi ini, sesudah Rasul mencuci kedua tangannya, kenapa harus dicuci? Kan gitu kan? Karena di dalam hadis yang lain kata Nabi, fa innakum la tadrun, kalau kalian itu tidak tahu di mana tadi malam tangan kalian itu singgah, kata Nabi. Sehingga kalau dengan demikian, jangan dulu masukkan tangannya ke wadah air sebelum dicuci. Jadi cuci dulu pakai katakanlah gayung, cuci tangannya, baru boleh tangannya masuk ke ember, kira-kira gitu, ke bak. Berarti kira-kira Rasul melakukannya yang mana waktu mandi ini? Langsung tangannya ke bak atau pakai perantara gayung lagi? Langsung Pak, langsung. Jadi Pak Ustadz, cuman yang di tangannya itu aja lah, yang ke rambut itu? Ya iya, kalau dilihat dari riwayat ini. Dari sini saja sudah terlihat apa? Hematnya Rasul menggunakan air. Nah, kalau kita tengok di dalam kitab klasik, jumlah total dari air yang digunakan untuk mandi itu 1 sok. 1 sok itu setara dari 2,5 sampai 3 liter air. Udah kebayang Pak 3 liter air Pak? Udah. Ember ukuran yang berapa kali berapa itu? Jerigen kecil ya, pokoknya 3 liter Pak ya. Nah, itu udah cukup mandi. Pertanyaannya, kita berapa liter mandi? Oh, gejebur-gejebur. Jadi memang Islam itu sangat perhatian dengan persoalan efisiensi, khususnya efisiensi air. Jadi kalau kita sekarang ada gerakan efisiensi, ya terima-terima aja lah Pak. Oke, baik ya. Nah, kita ulangi. Lalu Rasul memasukkan jari jemarinya fi usuli sya'ri, ya. Kira-kira kalau pakai 2 tangan tuh gini ya kan Pak. Lalu ditaruh apa namanya ke dalam, bawah begitu ya. Oke. Thumma yasubbu ala ra'si thalatha ghurafat. Nah, kemudian baru beliau yasubbu ala ra'sihi, mengguyur. Bagus. Mengguyur ke atas kepalanya 3 ghurafat, 3 kali cidukan air. Bukan terciduk, istilah polisi ya. Ghuraf itu gayung lah gitu. 3 kali ke kepala beliau. Ya, khusus kepala 3 kali. Baru thumma yufidul ma'a ala jildihi kullihi. Lalu beliau mengalirkan air ke atas. Disebutkan ala jil. Jil itu kulit, tapi yang dimaksudkan itu badan lah ya.
semuanya, kullihi, semuanya. Selesai. Ada gosok di situ? Nggak ada. Oke? Tapi tenang aja, Pak. Gosok ini sebetulnya pendapat yang paling top. Ya top seukuran kita lah di sini pembahasannya. Di mana topnya nanti lebih lanjut. Dan juga hadis yang digambarkan pada riwayat Maimunah yang qoribatun min haza, mirip seperti hadis ini, kecuali ada tambahan illa annahu akhara ghusla rijlahi min a'dha'il wudu ila akhirat tuhri. Hanya beliau mentakhirkan membasuh kedua kakinya dari anggota wudu ke akhir dari mandi ini. Ya, bahkan ada yang memahaminya sesudah nanti mandi tinggal kaki. Nah, kaki dia pindah lokasi, baru diguyurnya kakinya. Itu kenapa kayak gitu? Nah, kalau kita mau memahami begitulah kata hadis, begitulah amalkan. Pokoknya kalau kamar mandi udah selesai mandi guyur tinggal kaki, bergeser sedikit baru kaki. Cuman pertanyaannya kenapa geser terakhir baru kaki gitu. Nah, ada orang yang memahami bahwa pelaksanaan yang ada di dalam riwayat ini itu terjadi karena lantainya bukan keramik. Jadi kalau misalnya yang mengatakan itu kan karena bukan keramik, karena kan lumpur tuh, sehingga harus beralih tempat untuk dibersihkan. Tapi kalau ada yang melakukan itu, jangan pula kita bilang, ngapain kau pindah, ini kan bukan di Arab. Jangan, karena mau mengamalkan sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Itulah perlu kita menahan tadi, supaya jangan gara-gara hal kecil rusak persaudaraan. Kira-kira gitu. Nyindir, ada orang nyindir nggak bisa, ternyata kita dianggap serius sama dia. Begitu. Kemudian ada hadis yang juga disebutkan sebagai hadis Ummu Salamah. Ini lebih spesifik nanti kepada wanita, ya. Beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang apakah jadi bagi orang yang rambutnya panjang itu diikat diikat karet kayak kita sekarang diikat ya Pak ya, dipintal. Ya, dipintal, atau ada kita pakai apa itu ibu-ibu itu biasanya ya, pokoknya diikat pakai karet begitulah ya. Nah, kata beliau, kalau saya mau mandi janabah, apakah harus saya buka ikatan itu? Faqala alaihi salatu wassalam, nah ini dia, innama yakfiki. Nah, saya sebutkan ungkapan Nabi, enggak terjemahannya aja ya, karena ini penting memahami kata innama yakfiki. Kenapa Rasul enggak mengatakan yakfiki, tetapi ada innama yakfiki? Itu penting kita ketahui. Kalau yakfiki cukup bagimu, tapi kalau ditambah kata-kata inna, sesungguhnya, ya, lalu ada kata ma, semata-mata, berarti nggak ada pilihan lain Pak, ya. Misalnya ada kalimat innamal mu'minuna ikhwah, tapi beda dengan inna ma'al usri, karena inna ma'al usri itu ma-nya itu kata lain. Disebutkan sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Berarti ada pilihan lain? Nggak ada pilihan lain. Artinya kalau nggak bersaudara berarti tidak beriman.
atau imannya separuh, itu udah pakai kata innama. Nah, Nabi mengatakan innama yakfiki. Udah cukup bagimu. Apa itu? Antuhsi ala ra'sikil ma thalatha hasayatin. Udah cukup bagimu untuk mencurahkan, ya, 3 kali curahan ke atas kepalamu. Itu kata Rasulullah SAW. Thumma tufidi alaikil ma. Lalu kemudian sesudahnya, berikutnya engkau mengalirkan atasmu, maksudnya atas seluruh badanmu, air. Dan sudah selesai, maka kata Nabi, faida anti qad tahurti, maka sesungguhnya engkau sudah suci. Gimana tuh Pak? Ada gosok-gosok? Enggak ada Pak. Bahkan yang nanya, aku buka cocangnya, nggak usah gitu. Siramkan aja. Dan kata Imam Ibn Rushd, wahuwa, dan hadis yang ketiga ini, yang cocang kepala itu, huwa aqwa fi isqatit tadalluk, adalah dalil yang paling kuat di samping kedua hadis yang sebelumnya tadi untuk isqat tadalluk, untuk tidak atau membatalkan atau menjatuhkan argumentasi orang yang mengatakan harus digosok. Gimana itu Pak? Nah, atas dasar inilah maka ada yang mengatakan tidak harus digosok. Namun karena waktunya udah tinggal 15 menit lagi, sebenarnya agak panjangin dikit, ada detailnya lagi, tapi kita closing, karena closing ini pun udah cukup untuk masuk kepada kesimpulan. Jadi kenapa ada yang bertahan harus ada gosok tadi? Secara logis, ini kan Rasul ngasih prinsip asal, prinsip umumnya, yang jikalau boleh dipastikan air itu merata, tidak masalah. Terutama kalau yang tadi menggunakan air yang dicicil dikit-dikit gitu kan. Makanya tadi Pak saya tanya, kalau kita nyemplung berniat, tapi berniat ya, memang ada yang nanti niat itu mungkin pertemuan yang akan datang, tapi berniat bukan ngadem ya Pak ya, pokoknya nggak ada niat, pokoknya nyemplung, habis selesai aku udah mandi wajib, nggak ada niat. Sekarang pakai niat, diniatkan mau raf'ul hadasil akbar, ya, mengangkat hadas besar untuk listibahati sholat. Mungkin mau didetailkan ini supaya bisa laksanakan sholat. Nyemplung ke kolam, blub, total, ya, nyelam tuh Pak, kemudian keluar. Kira-kira itu udah memenuhi nggak kalau menurut riwayat-riwayat ini? Sudah memenuhi, iya kan? Sudah memenuhi. Ya, bagi yang mengatakan sudah memenuhi, mana dia? Hadis Aisyah, Maimunah, Ummu Salamah. Gitu aja bilangnya Pak. Hadis mana? Hadis Aisyah, Maimunah, Ummu Salamah. Cuman kalau ditagihnya, kok sebutkan dulu hadisnya. Itu nanti di buku bilang. Oke ya. Tetapi apakah mungkin pasti, ya, tubuh kita kan ada lipatan, ada hal-hal yang tersembunyi. Ini di telinga aja ada banyak kali rongga di sini, ya, yang sebelah dalam, sebelah belakang, kan gitu. Kira-kira kalau hanya sekedar guyur sampai nggak itu? Nah, makanya kata Imam Muzani,
dia pun tidak mewajibkan, tapi dia katakan apa? Tidak sempurnalah nanti itu kira-kira, kata beliau, lam yakmul ba'du katanya. Nah, itunya masalahnya. Harus wajib motong kuku enggak? Kalau mau mandi wajib? Enggak. Tapi kalau kira-kira dirasa enggak sampai nanti air itu ke bawah kukunya, kira-kira ya potonglah. Makanya nanti ada guru-guru kita, terutama buat yang belum paham asal masalah ini, pokoknya pelajaran yang dasarnya sekali di ibtidaiyah, gurunya akan bilang, nanti kalau kalian awal sekali junub, ihtilam, sebelum mandi potong dulu kukunya ya. Pasti dipotongnya Pak, nggak berani dia kalau nggak dipotongnya, dianggapnya kalau nggak dipotong tidak sah. Tapi bagi kita yang udah mengetahui persoalan ini, kemudian harus potong atau tidak? Tidak. Tapi kalau nggak sampai kira-kira ya dipotong. Ah, itulah dia. Baik. Sampai di situ Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah tentang pelaksanaan mandi ini. Kita ulang, kalau mau mengikut sunnah Rasul itu dimulai dengan apa? Membasuh tangan, ya. Baru kemudian nih, karena pertemuan berikutnya ada niat, ya. Baru kemudian sesudah itu kita berwudu. Nah, baru sesudah berwudu kita berniat, ya, mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, ya. Nah, baru kemudian ambil air digosokkan ke kepala, ya. Sesudah itu baru kita guyur badan. Nah, tentang guyur badan ini didetailkan lagi. Ada jadi 3 pendapat. Pokoknya guyur, nggak penting sebelah mana dari mana ke mana. Pendapat kedua mulai dari kanan, ya, baru ke kiri. Nah, begitu. Lalu ada pendapat untuk memuliakan anggota tubuh yang dipakai untuk wudhu, maka anggota-anggota wudhu itu yang didulukan. Tetapi ini hanya masalah keutamaan. Yang pasti kita pernah menguraikan pada pertemuan sebelumnya, sebetulnya agama ini mudah. Kata Nabi, innama ad-dinu yusrun, kata beliau, agama ini mudah, ya, tapi bukan dipermudah-mudah, tapi asalnya mudah. Wala yushadad dinu ahadun, tidaklah seseorang itu membuat rumusan yang sulit-sulit. Nah, rumusan yang sulit-sulit itu maksudnya dalam makna yang saya ingin jabarkan, kadangkala ada orang memahami dalil, lalu dari pemahamannya itu muncul pendapat yang datang dari dia justru sangat berat jadinya gitu. Nah, itu dia maknanya, ya. Kata Nabi, wala yusaddad dinu ahadun, tidaklah seseorang itu kalau melebihi dari porsi yang sebetulnya dari istihad dia, kata Nabi apa? Illa ghalabahu. Ketahuilah ada saatnya nanti dia akan kalah atau terkalahkan dengan pendapatnya itu sendiri. Maksudnya apa? Kadang kalau kita lapang, enak kita, tapi waktu ternyata sulit, kita sendiri yang akan masuk perangkap dari pendapat kita itu. Maksudnya akhirnya kita nyulitin diri sendiri gitu. Itu Nabi yang bilang, ya, Nabi yang menyabdakan itu. Baik Bapak Ibu sekalian, 5 menit lagi setengah 7. Tafadhol, jikalau ada ya Ustaz, tanya jawab Ustaz. Enggak? Iya, fadhol. Nah, kembalikan. Ada Pak? Silakan Pak. Mengenai kuku tadi Pak, kita dalam kondisi junub, kemudian potong kuku kan bagian dari tubuh. Apakah ketika mandi junub kukunya diikutkan atau dibuang gitu saja? Terima kasih. Ya, baik. Kalau mengambil yang paling amannya Pak,
dia dimasukkan dalam proses mandi, tapi pastikan air mengalir di bawahnya. Ya Pak, ini kita mengambil yang paling aman dari seluruh pendapat yang ada. Meskipun kata misalnya Said Sabiq dalam fikih sunnah nggak harus gitu. Jadi potong, buang, ya udah mandi. Karena pengertian di dalam hadis itu kan hanya ada kata dua ya, jasad dan ada tiga, jasad, kulit yang disebutkan Nabi, jasad, kulit yang disebutkan tadi ya, kemudian jild ya, jild itu kulit ya, jasad, kulit, badan. Jadi nggak ada detail sampai kepada cerita kuku, itu masuk kepada yang tiga itu, atau dia masuk kategori tulang yang mungkin sesuatu yang hanya tumbuh, tidak merupakan bahagian yang menyatu dengan unsur-unsur sel dalam tubuh yang lain yang dialiri oleh darah. Ya Pak ya. Tapi kalau kita ragu, lakukan aja Pak, nggak apa-apa. Kalau Bapak rasa tidak sampai pada tingkat yang sangat menyulitkan. Tapi bagi yang berpendapat tidak begitu, jangan dipaksakan pendapat kita kepada mereka. Hanya anjuran saja untuk kesempurnaan. Demikian. Ya, silakan. Tadi kan Rasulullah tadi kan dia berwudu, selesai berwudu, dia kan langsung tidak lagi mengambil wudu lagi, langsung salat. Ya, ya sebetulnya nanti akan datang. Jadi kalau sudah mandi wajib, memang tidak harus berwudu lagi, karena yang besar saja sudah diselesaikannya, apalagi dianggap sudah include yang kecil. Kayak misalnya Pak, yuk datang ke rumah kita makan, insya Allah dikasih minum Pak. Tapi kalau yuk kita minum kopi, ya jangan dulu beranggap akan dibagikan di Bangladesh, ya Pak. Kira-kira gitulah. Ustaz, Ya. tadi Pak Ustaz menerangkan ambil wudhu dulu baru mandi Pak Ustaz ya. Iya. Kalau mandi mayat, apa seperti itu juga? Mandi Iya. dulu baru mandi, ambil wudhu, atau diwudhukan dulu Iya. baru dimandikan? Ini untuk mayitnya ya Pak ya, bukan kita yang memandikan mayit ya. Walaupun memang bagi yang memandikan mayit itu disunahkan mandi lagi gitu, mandi junub ya. Nanti pertemuan yang akan datang. Walaupun ada perbedaan pendapat ya. Nah sekarang mayitnya, kalau kita merujuk kepada hadis ini, ya begitu Pak. Berarti harus diwudukkan dulu baru dimandikan. Begitu dia. Tidak mandi dulu baru diwudhukan, tidak dibalik. Dimandikan dulu baru diwudukkan. Kalau mengikut, nah sekarang gini, tentang mandi junub ini, memandikan mayit ini, apakah mandi dulu baru kemudian diwudukkan? Saya cenderung kalau mengikut urutan hadis ini, wudu itu sesudah dibersihkan dulu perutnya dan seterusnya. Jadi gini, di dalam uraian kitab yang lain Pak, sebelum ke mayit tadi, dipastikan najis itu harus dibersihkan ya Pak. Yang tadi yang kita sebutkan riwayat dari Aisyah dan Maimunah itu, pastikan dulu membersihkan najisnya. Itu mandi dulu. Iya, berarti mandi dulu, baru kemudian terakhir diwudukan.
Tetapi kalau mengikut dari riwayat ini, ya, sesudah najisnya dia hilang semua, ya, lalu bahwa wudhu itu bukan sesuatu yang merupakan rukun mandi, ya, cenderung kalau hanya satu diwudhukan saja dulu, baru kemudian dimandikan, beramal kepada riwayat Aisyah dan Maimunah ini. Gitu, Pak. Tapi kalau bahwa wudhu itu untuk dianggap sebagai dia itu dalam keadaan suci, ya, dan bahwa mandi mayit itu bukanlah mandi junub, kira-kira gitu kan, Pak? Maka wudhunya itu dilakukan sesudah mandi, gitu, Pak. Nah, sekarang mengapa mayit itu dimandikan? Apakah dimandikan itu untuk membersihkan najis atau memastikan bahwa dia tahar, suci gitu ketika dia pulang? Kalau bahwa untuk bersih dari najis itu ada proses ceboknya dan seterusnya, itu dilakukan dulu. Sama seperti kalau kita mandi wajib, tadi kan disebutkan Rasul itu membersihkan kemaluannya, ya kan, Pak? Nah, cuman begini, Pak, kalau mau yang aman nih, gimana, Pak? Ya wudhukan dulu. Iya, bersihkan dulu, ya kan? Baru dimandikan, baru diwudhukan. Begitu. Yang pasti memang yang disuruh di dalam agama itu fardu kifayahnya adalah memandikan. Nah, cuman memandikan ini banyak detail-detailnya, sama seperti tadi kita membahas tentang mandi wajib. Walaupun sebetulnya rukunnya adalah niat, kemudian apa? Mengalirkan air ke seluruh tubuh, gitu dia. Sama juga dalam melakukan mandi, memandikan mayit. Jadi kalau saya cenderung sesudah dibersihkan lalu dimandikan baru diwudhukan, karena wudhunya itu adalah wudhu dalam pengertian supaya dia suci, ya, suci dengan wudhunya secara sunnahnya. Adapun apa sih alasan di dalam pembahasan hadis Maimunah tadi, orang mencoba untuk mencari tahu mengapa Rasul berwudhu dulu baru mandi. Nah, kata pendapat fikih yang memandang, fikih ini kan ada aspek rasionalnya, Pak, ya. Sama seperti waktu kita mengulas kenapa air laut itu suci atau mensucikan atau tidak. Kalau kita baca buku fikih, air laut suci dan mensucikan. Tetapi ada yang berpendapat air laut itu makruh, kalau bisa jangan dipakai. Ya. Bahkan yang ekstrimnya ketika orang berada di laut, di perjalanan laut, yang dibawa air bersih dari darat tapi cukup hanya untuk minum, lalu junub. Nah, bahkan ada yang mengatakan fa illam tajidu ma'an, kalau kalian tidak menemukan air yang cocok kriterianya untuk mandi wajib, ditambahnya kalimat itu fatayammamu, maka larinya ke tayamum, nggak mau pakai air laut. Apa pasalnya? Ini kalau yang pakai rasional fikih, karena air laut itu tidak memenuhi kriteria tujuan daripada mandi wajib. Apa tujuan dari mandi wajib itu sebetulnya? Membersihkan najis atau menyegarkan? Pilihannya satu, Pak, ya. Menyegarkan. Di mana untuk membersihkan najisnya udah ada proses bersih-bersihnya, lalu guyurnya itulah yang dimaksudkan untuk, kata Imam Sya'rani, lil intiash, untuk menyegarkan tubuh sesudah, kata beliau, ba'da jiryan al-janabah, ya, setelah mengalami proses tubuh itu kehilangan kekuatan tubuhnya sewaktu seseorang itu mengalami ejakulasi, maka harus diguyur. Itu namanya aspek rasional.
Lah termasuk aspek rasional apa kemudian Rasul menyuruh berwudu? Untuk mempersiapkan suhu tubuh siap menerima guyuran air saat musim dingin. Maka diwudukkan dulu. Nah sekarang mandi wajib tadi, junub tadi, memandikan mayit itu dalam konteks junub atau hanya membersihkan? Jadi fardu kifayahnya. Maka kalau fardu kifayahnya dalam pengertian membersihkan, maka kita cenderung wuduknya belakangan. Terus kalau mau 2 kali Pak Ustadz, sini wuduk, mau ngamalkan hadis dari berbagai hadis yang ada, namanya elaborasi berbagai hadis. Gimana? Boleh? Ya kalau cukup airnya nggak apa-apa, lakukan. Ya sebelum dan sesudah. Tapi kalau harus cenderung satu saja, mungkin cenderungnya di akhir, Pak. Ya, di akhir berwudu untuk memastikan dalam keadaan berwudu. Cukup. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Baik, kalau nggak ada kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil fasikin wansurna 'alal qaumil munafikin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma faqihna fid din. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sama-sama? Enak.